siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PWMD. Tuhan berkati saudara semua. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar semua? Siapa saudara di dalam Tuhan? Saya penuh berkat, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, 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 yes. Aku kurang semangat. Siapa saudara di dalam Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Salam dulu kiri kanan saudara. Tuhan Yesus memberkatimu saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mengawali bulan Oktober ini kita masuk firman Tuhan dengan topik fokus pada tujuan hidup. Saudaraku, fokus ini memang sangat penting. Kenapa? Karena akan banyak distraksi yang mengalihkan fokus kita, terlebih di zaman-zaman digital ini, ya. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah bertanya dalam hatinya, untuk apa saya hidup di dunia ini? Apakah hidupku memiliki tujuan? Apakah Tuhan peduli dengan keberadaanku? Banyak orang mengejar kekayaan duniawi, jabatan, dan kesenangan, tetapi tetap merasa kosong. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan ada tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula bagi saya dan saudara. Roma 11 ayat 36 berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah dasar iman kita. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah. Saudaraku, kitab pertama Alkitab menuliskan bahwa Allah adalah pencipta. Seisi bumi ini, manusia, bahkan udara yang kita hirup adalah anugerah dari Allah. Tidak ada yang kita miliki yang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Kalau saudara punya talenta hebat, atau saudara memiliki kesehatan yang prima, sementara orang lain sakit-sakitan tapi saudara sehat, atau saudara diberikan kesempatan-kesempatan untuk meraih hal-hal yang baik di dunia ini, bahkan keselamatan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan Ibrani 1 ayat 3a berkata, Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi kita ini ada karena ditopang oleh firman-Nya, oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi, kita bisa bernapas, kita bisa beraktivitas dan bertahan sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Bahwa Allah masih bekerja hari ini dalam kehidupan kita dan akan terus bekerja sampai tujuannya digenapi dalam hidup saya dan saudara. Apakah tujuannya itu? Ini yang mau kita pelajari hari ini. Sekalipun sudah berulang-ulang kita mempelajarinya, hari ini mari hidupkan kembali. Tuhan menciptakan kita untuk suatu tujuan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apa katanya? Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, kalau aslinya berkata, hanya sementara. Haleluya, haleluya.
hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tujuan terbesar bukan hanya sukses di bumi ini, tetapi kekekalan di sorga. Pengkhotbah 3:11a berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi saya dan saudara semua saat ini, di hati kita ini diberikan kekekalan. Tapi banyak orang gak ngerti. Saudaraku, jadi jangan hanya fokus mengejar hal-hal fana, hal-hal yang sementara. Arahkan hati untuk berinvestasi pada hal-hal yang bernilai kekal. Haleluya. Nah, saudaraku, adapun tujuan utama hidup orang percaya adalah 5 tujuan besarnya hari ini. Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Itu apa, saudaraku? Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tadi di Roma 11 ayat 36 akhir berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala yang kita lakukan haruslah berujung pada kemuliaan Allah. Amin. 1 Korintus 10:31 berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain di luar makan dan minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Firman Tuhan menegaskan, apapun aktivitas kita, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, dan firman Tuhan menegaskan bahwa tujuan utama kita diciptakan bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 11. Ada 3 ayat ini bersambung-sambung nanti. Wahyu 4 ayat 11, kemudian Yesaya 43 ayat 7, dan Efesus 1 ayat 5. Sama-sama kita baca ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya dan saudara diciptakan karena kehendak Tuhan dan untuk kesenangan Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 sama-sama. Semua orang katakan saya. Kita ulang 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita. Namun bukan hanya saat memuji dan menyembah dengan nyanyian di gereja atau di mana saja kita, tetapi seluruh kehidupan kita adalah korban yang hidup, adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 1 berkata demikian. Kesenangan Tuhan bukan hanya pada ibadah lahiriah seperti ini Tuhan senang. Tetapi tidak cukup hanya demikian, tapi kepada ketaatan kita akan apa yang Tuhan kehendaki melalui ibadah kita. Hidup yang taat dan kudus itu adalah kehidupan yang mendatangkan sukacita di hati Allah. Karena 1 Korintus 6:20 berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi bukan hanya saat kita mengangkat tangan di gereja ini yang memuliakan Allah,
Di luar sana seluruh sikap tubuh kita juga harus memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai robot. Misalnya digerakkan oleh Pak Gembala dari gereja ini, robot, kau harus begini, kau harus begitu. Tidak. Tetapi sebagai pribadi yang dapat berhubungan dengan Dia, berelasi dengan Dia, bersekutu dengannya. Sejak awal di Taman Eden, kita membaca di kitab Kejadian 3, Tuhan berjalan bersama manusia itu. Tuhan berjalan bersama Adam. Itu menandakan kesenangan Tuhan adalah bersekutu dengan ciptaannya. Tuhan senang kalau saudara memuji menyembah Dia, amin. Saudara tidak perlu harus saudara berguling-guling atau gimana supaya merasakan atau getar-getar untuk merasakan kehadiran Tuhan. Gak harus demikian. Tapi saudara berkata, Tuhan, Kau sungguh besar. Lalu saudara bayangkan, Tuhan lebih besar dari masalahku. Karyamu sungguh ajaib. Apa yang tidak bisa aku lakukan, Tuhan bisa lakukan. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan senang mendengar seruan saudara, men. Tuhan senang mendengar ungkapan hati saudara. Bukan soal hanya pintar menyanyi. Saya nggak pintar nyanyi, tapi saya banyak menyanyi karena saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan ketika hati kita melekat kepadanya. Nah, untuk poin pertama itu aplikasinya kepada kita. Hidup saya, hidup saudara orang percaya seharusnya diarahkan kepada Tuhan. Apapun itu, bahkan makan minum pun katanya tadi, dan hal lainnya, pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita harus menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tujuan besar kedua, kita diciptakan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Apa artinya? Hidup dalam kasih dengan sesama tubuh Kristus. Katakan dulu sebelahmu, aku mengasihimu saudaraku. Betul? Betul? Ya, kalau diinjak nanti kaki saudara, apa saudara bilang? Mata milai. Gitu? Enggak, kakimu di atas kakiku. Haleluya. Saudaraku, setiap manusia diciptakan Tuhan bukan untuk hidup sendiri. Bahkan sejak Kejadian dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kita diciptakan untuk boleh berelasi, berhubungan satu dengan yang lain, dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Mari kita baca Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Apa dikatakan di sini? 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Katakan, inilah identitas saya. Saya bagian dari keluarga Allah. Amin. Saudaraku, melalui karya Yesus di salib, kita bukan hanya kalau mati ke sorga, aku sudah selamat, aku pemilik sorga. Bukan hanya itu, tetapi saya dan saudara diangkat menjadi anak Allah. Roma 8:16 berkata, kalau anak berarti bagian dari keluarga. Katakan kiri kananmu, kita keluarga saudaraku. Haleluya. Kita dipersatukan bukan karena jasa atau karena latar belakang kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan. Kenapa saudara ada di Giat Rasmi? Kenapa orang ada di sana, di GBI atau di mana saja? Itu semua kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Dalam keluarga Allah tidak ada perbedaan etnis atau suku. Walaupun ada namanya gereja suku, tetapi dalam keluarga Allah tidak ada perbedaan suku. Katakan
kiri kananmu, apapun sukumu, aku mengasihimu. Amin. Tidak ada perbedaan status atau kedudukan. Galatia 3:28 jelas berkata, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan karena orang kaya kami sanjung, berdosa pun kami biarkan, enggak. Lalu orang yang enggak punya merasa diasingkan, enggak. Satu kita dalam Kristus. Haleluya. Jangan minder atau merasa tidak layak. Di dalam Kristus kita semua memiliki status yang sama, anak-anak Allah. Siapa saudara? Menjadi bagian keluarga Allah berarti hidup dalam kasih, hidup dalam persaudaraan dan saling menopang. Kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara. Itulah tanda murid. Dikatakan Yohanes 13 ayat 34-35, saya baca, perhatikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling membinasakan, tapi saling mengasihi. Dan sebagai keluarga Allah, kita menghadirkan kasih Kristus bagi dunia ini. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi rumah rohani, tempat kita bertumbuh bersama. Mari kita rawat persaudaraan rohani kita dengan kasih, kesabaran, dan kerendahan hati. Dengan apa kita merawat persaudaraan kita, saudaraku? Kasih, kesabaran, kerendahan hati. Haleluya. Tidak ada kita yang hebat. Semua pun dari itu awalnya tadi. Tidak ada yang hebat. Itu sebabnya rawat persaudaraan rohani kita dengan kasih. Kalau masih kurang kasih, minta kasih Tuhan, amin. Tentunya kita masih kurang semuanya. Kadang kita dongkol melihat orang, tetapi kita minta Tuhan tolong aku supaya jangan dongkol lagi. Aku mengasihi dia. Kita kurang sabar, Tuhan mampukan aku untuk sabar. Tuhan, aku gak mau naik tensiku gara-gara dia. Aku gak mau darting Tuhan gara-gara sikap dia, gara-gara cara dia melihat aku tadi. Aku gak mau Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong aku, masih ada sombongku Tuhan. Tolong aku untuk rendah hati. Berdoa sehingga kasih persaudaraan, ya, persaudaraan rohani kita rawat dengan hal demikian. Jadi yang kedua, tujuan besar Tuhan menciptakan kita menjadi keluarga Allah, dan dalam keluarga Allah merawat kasih persaudaraan, amin. Tujuan ketiga, Tuhan ciptakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang berat ya. Semuanya berat. Bertumbuh dalam karakter Kristus. Roma 8 ayat 29 kita baca. Roma 8 ayat 29. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sampai A saja dulu. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Keselamatan adalah titik awal, tetapi perjalanan iman adalah proses panjang untuk semakin menampakkan karakter Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Gak gampang.
Adanya orang udah 30 tahunan lahir baru, tapi karakternya tetap karakter tidak memberkati. Kenapa nggak menyadari kenapa dia diciptakan Tuhan, kenapa dia diselamatkan Tuhan? Dunia membutuhkan orang-orang yang bukan hanya tahu tentang Kristus, bukan hanya tahu tentang Tuhan, bukan hanya tahu tentang Alkitab, tetapi orang-orang yang mencerminkan apa yang dikatakan Alkitab itu. Amin. Dunia membutuhkan orang-orang yang bukan hanya tahu tentang Kristus, tetapi yang hidup mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan keteladanan Tuhan. Kristus adalah teladan yang sempurna dalam hal ini. Oh, dia mengasihi orang yang menyalibkannya. Dia mengampuni orang yang menyalibkannya. Dia rendah hati walau dicibir, walau direndahkan, walau dianggap tidak ada. Dan dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Inilah teladan sempurna dari Yesus Kristus. Dan kita diminta, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku, pertumbuhan rohani berarti semakin banyak area hidup kita diubah Roh Kudus agar mencerminkan Kristus. Amin. Kalau kita yang pemarah bisa diubahnya menjadi peramah. Kalau kita yang egois bisa diubahnya menjadi orang yang mengasihi. Kalau kita orang yang kikir bisa diubahnya menjadi orang yang murah hati. Itulah area-area yang akan diubah oleh Roh Kudus seiring dengan pertumbuhan rohani kita, asal kita mau. Amin. Seperti seorang seniman yang membentuk sebuah patung yang indah. Saudaraku, dia memahat batu marmer itu, lalu kemudian terbentuklah patung yang indah. Misalnya di sudut kota dibuat situ patung pahlawan, dan itu dari batu yang marmer yang dibentuk, dan orang-orang bisa menyaksikannya. Oh, indah kali patung itu. Saudaraku, Tuhan memakai berbagai bentukan, berbagai pengalaman hidup, berbagai tantangan dan penderitaan untuk membentuk kita menyerupai Kristus. Bukan berarti kalau soraklah haleluya langsung berubah seperti Kristus, enggak. Tetapi pengalaman tiap hari, amin. Bentukan tiap hari dengan pasangan suami istri, bagaimana supaya tambah cinta, tambah mengasihi, dibentuk dulu. Kasar tadinya bisa menjadi lembut karena sudah dibentuk. Antara orang tua dan anak, antar sesama kita. Saudaraku, untuk menyerupai Kristus kita harus melewati bentukan-bentukan. Amin. Maka buka hati setiap hari kepada firman dan Roh Kudus, supaya area-area di mana kita belum jadi berkat bisa diubah, dan orang di sekeliling kita melihat Kristus melalui hidup kita. Haleluya. Dan poin keempat, kita diciptakan untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Yeremia maksud saya. Yeremia 1 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk Nabi Yeremia, tetapi juga bagi saya dan saudara yang dipanggil sebagai umat Tuhan. Dari ayat ini kita melihat, dikatakan yang pertama, kita dikenal dan dipilih Tuhan sejak semula. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kita bukan kebetulan ada, bukan hanya hasil dari sekedar pertemuan biologis orang tua kita, tidak. Tetapi kita adalah ciptakan yang direncanakan oleh Tuhan. Amin. Dikatakan lagi Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 saya baca.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Wow. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita ditenunnya. Bagaimana hidung yang mancung, bagaimana hidung yang pesek, supaya saling melengkapi. Bagaimana rambut keriting, bagaimana rambut lurus, bagaimana semua tubuh kita ditenunnya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau logika gimana caranya? Kalau teori Darwin kan berkata manusia berasal dari monyet. Tetapi firman Tuhan berkata kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow. Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita terbentuk. Jadi identitas kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Amin. Tapi Allah yang mengenal kita sejak semula, maka jangan minder. Jangan merasa minder dengan keadaan saudara. Putih kah saudara, hitam kah saudara, coklat kah saudara, tinggi kah saudara, pendek kah saudara, langsing kah saudara, gemuk kah saudara. Jangan ada yang minder. Amin. Jangan ada yang tertolak. Amin. Jangan ada yang merasa tidak berarti. Saudaraku, Tuhan telah mengenal kita sejak awal, dan kasih-Nya mendahului keberadaan kita. Saudaraku, jangan pernah merasa tidak berharga. Katakan kiri kananmu, jangan merasa tidak berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Gak banyak pun, gak ada pun depositomu, engkau berharga di mata Tuhan. Karena Dia mengenal kita secara pribadi sejak awal. Dia tahu jumlah rambut kita berapa. Dia tahu tulang-tulang kita ini yang mana yang lemah, yang mana umur sekian akan lemah. Itu sebabnya karena kita ada dalam genggaman tangannya, marilah selalu melekat kepadanya. Selanjutnya dikatakan tadi kita dikuduskan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Menguduskan artinya kita dipisahkan untuk tujuan khusus. Orang-orang yang menyadarinya harus menyambutnya. Banyak orang gak menyadarinya, makanya sampai ada bunuh diri, sampai ada yang membunuh. Itulah dia, karena dia merasa manusia itu tidak berharga. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan mengikuti pola dunia ini. Jangan saudaraku samakan hidup kita dengan dunia ini. Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Selanjutnya dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia mendapat tugas khusus menjadi nabi. Kita mungkin tidak semua menjadi nabi, tidak semua menjadi pendeta, tidak semua menjadi penginjil, tetapi Tuhan memberikan panggilan sesuai dengan karunia masing-masing. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 10. Ini ayat kita baca bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Semua kita punya panggilan. Amin. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Masing-masing punya karunia tapi berbeda-beda. Amin. Hidup kita karena kasih karunia, tapi dikatakan kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia itu. Apa yang dikaruniakan Tuhan kepada saudara? Hanya sebagai orang ramahkah? Ramahlah kepada semua orang. Kerjakan panggilan saudara. Amin. Kerjakan karunia saudara.
Orang yang bermurah hati menolong kah, saudara diberkati lebih, lakukanlah sesuai dengan karunia yang saudara peroleh. Penyanyi kah, pemusik kah, penari kah, menolong orang kah yang lemah kah, menolong orang miskin kah, apa saja. Tujuan hidup kita adalah melayani Tuhan dan sesama dengan talenta yang ada. Temukan dalam diri saudara apa karunia yang saudara peroleh. Haleluya. Gak ada yang gak dikasih karunia. Berbeda-beda. Apakah dalam pelayanan di gereja? Kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Di pekerjaan saudara, apa skill yang diberi Tuhan, apa keahlian yang diberi Tuhan, apa kemampuan yang diberi Tuhan, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam keluarga saudara, bagaimana saudara bisa mengurus dengan baik apa yang dikaruniakan Tuhan. Anak diberi, bagaimana saudara mengurusnya dengan baik. Haleluya. Baik bergereja, berkeluarga, bermasyarakat, kita semua dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan yang terakhir, panggilan besar kita, tujuan besar kita yang kelima, kita diciptakan untuk misi. Apa itu misi? Membawa orang lain mengenal Kristus. Bukan harus nama gereja saudara gereja misi baru saudara bermisi. Haleluya. Haleluya. Semua saya dan saudara orang yang dipanggilnya diciptakan untuk menjadi misi. Salah satu tujuan terbesar kita adalah melaksanakan misi Kristus. Mengambil bagian dalam rencana Allah untuk apa? Menyelamatkan dunia yang terhilang. Misi adalah panggilan untuk semua orang percaya. Misi bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas misionaris atau hamba Tuhan tertentu. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengerjakan misi, amin. Di rumah, di kantor, di sekolah, di lingkungan sosial, kita bisa melaksanakan misi melalui apa? Kesaksian hidup kita dan perkataan kita. Amin. Di tempat kerja kita bukan orang yang suka membantah, itu sudah menjadi saksi. Sekalipun gak masuk di akal apa kata pimpinan, tetapi dikerjakan, itu sudah menjadi saksi. Tentunya bukan bodoh, tetapi ada hikmat Tuhan mengatasi kalau apa yang dikatakan pimpinan itu tidak benar. Haleluya. Haleluya. Misi adalah perpanjangan karya Kristus, karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu Lukas 19 ayat 10. Kita tahu siapa yang terhilang. Ketika kita melaksanakan misi, kita melanjutkan karya Kristus di bumi. Inilah detak jantung Tuhan Yesus. Selamatkan yang terhilang. Selamatkan yang terhilang. Kalau detak jantung kita kedebuk, 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 kedebuk. Kalau detak jantung Yesus, detak jantung kekristenan adalah selamatkan yang terhilang. Selamatkan yang terhilang. Setiap detik banyak orang yang mati. Apakah mereka sudah selamat atau belum? Tugas saya dan saudara menyelamatkan yang terhilang. Haleluya. Katakan ke kananmu, tugas kita menyelamatkan yang terhilang. Amin. Tapi jangan saudara terhilang lagi, amin. Kenapa terhilang? Kehilangan fokus. Saudaraku, misi membawa pertumbuhan rohani. Ketika kita melayani dan bersaksi, menyelamatkan yang terhilang, iman kita bertumbuh. Semakin kita aktif dalam misi, semakin kita mengalami kasih. Semakin kita mengalami kuasa, semakin kita mengalami penyertaan Tuhan. Karena itu memang janji Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Itu akan kita alami. Tapi kalau kita diam aja, kita tidak melakukan apapun untuk misi Tuhan,
Di mana penyertaan itu? Yohanes 20:21 berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara diutus dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Amin. Amin. Kisah 1:8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, keluarga kita, Judea, famili kita, Samaria, orang yang masih jauh, dan seluruh sampai ke ujung bumi. Itulah tugas kita, men. Untuk itu kita diciptakan. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk bekerja mencari nafkah, kemudian makan, kemudian tidur, dan kemudian itu terus rutinitas diulang-ulang. Tidak hanya untuk itu. Kita diciptakan untuk bersekutu dengan Dia dan menjadi saksinya di dunia ini. Amin. Hidup kita memiliki arti kekal ketika kita dipakai untuk memenangkan jiwa. Itu arti kekal hidup. Amin. Kita diciptakan untuk mengerjakan misi Tuhan, dipanggil untuk misi Tuhan, dan diberi kuasa untuk misi itu. Jadi mari prakteknya jangan hidup bagi diri sendiri, tapi mari kita selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Poin terakhir, masih sanggup? Tetapi ada namanya distraksi. Apa itu distraksi? Apa itu distraksi? Hal-hal yang menghalangi kita, hal-hal yang mengalihkan fokus kita. Distraksi itu suara-suara bising yang mengalihkan pandangan kita dari tujuan Yesus tadi. Saudaraku, Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita, berkata begini, marilah kita menanggalkan, sama-sama 1, 2, 3. Marilah kita menanggalkan, Ibrani 12. Iya, mulai dari awal. 1, 2, 3. Karena kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya. Ayat 2. Dan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ini dia, kita diingatkan, mari kita fokus. Itu maksudnya, untuk bisa menang, menyingkirkan semua distraksi, menyingkirkan semua hal yang menghalangi kita. Kenali dulu apa distraksi itu, apa yang mengalihkan fokus itu. Enggak selamanya dosa. Distraksi tidak selalu dosa, tapi bisa jadi beban yang enggak perlu ditanggung. Nah, itu dia. Atau ada hal lain, kesibukan kerja yang siang malam harus kerja, gak sedikit pun untuk kekekalan. Keinginan berlebihan, udah dapat ini mau itu. Nah, itu dia, hal-hal yang duniawi. Atau kebiasaan yang menguras waktu tanpa manfaat rohani. Atau ada juga yang lebih parah saat ini, namanya orang-orang toksik. Apa itu toksik? Hah? Orang-orang toksik yang membawa dampak negatif dalam hidup kita, yang suka menggosipi kita, itu menghalangi, itu distraksi. Kalau kita dengar kata si anu kau begini, mendidih di dalam. Nah, itu hal-hal yang mengalihkan fokus kita. Orang-orang toksik itu dia, menggosipi kita, atau membawa dampak negatif lah, yang suka menghasut. Nah, itu dia toksik, beracun dia. Toksik itu orang beracun. Lewat ucapannya
lewat perkataannya, mungkin gak langsung sama kita, tapi sama orang lain, hati kita bisa sakit. Itu dia toksik. Secara harafiahnya itulah beracun. Orang-orang yang memberikan dampak negatif, suka menyalahkan, menyebarkan gosip, itulah toksik. Dan itu bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan 5 tujuan Tuhan tadi menciptakan kita. Apakah kita harus benci orang toksik? Gak perlu benci. Kita harus menghadapi dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Toksik tadinya katanya kan beracun. Jadi kita harus menangkal racun itu. Bagaimana kita menangkal racun orang toksik? Seperti Yesus. Yesus pun dalam kemanusiaannya pernah menghadapi pencobaan di padang gurun sampai 3 kali. Dan iblis berkata, akan kutunggu waktu yang baik. Jadi sampai saat ini pun hal yang sama bekerja. Belum jatuh kita gara-gara toksik yang satu, diusahakannya lagi yang lain. Nah, itu dia pekerjaan iblis. Tentu bukan langsung iblis yang datang, melalui orang-orang yang mau dipakainya. Iblis mencoba mengalihkan fokus Yesus dari misinya. Tapi apa Yesus lakukan? Dia hadapi dengan firman. Orang-orang toksik hadapi dengan firman. Saudara berkata, aku bukan seperti yang dia katakan, aku adalah apa kata firman. Amin. Amin. Orang-orang yang menghasut supaya membenci kita, dihasut supaya membenci kita, saudara pakai firman. Tuhan mengasihi saya. Haleluya. Haleluya. Kenali distraksi apa. Kenali hal-hal yang mengalihkan fokus saudara. Sehingga yang pertama tadi apa? Gak memuliakan Tuhan. Sehingga kita gak mengasihi saudara kita. Sehingga kita gak suka melayani. Sehingga kita gak menginjil lagi. Bolak-baliknya aku menginjil, gak pernahnya aku bisa menangkan dia. Semua orang menolak aku, mungkin karena keadaanku begini. Kenali di mana itu dan hadapi dengan firman Tuhan. Amin. Sangkali racunnya. Tetapkan fokus. Tadi kita lihat 5 tujuan besar kita diciptakan. Fokus di situ. Aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk merusak. Aku diciptakan untuk melayani, bukan hanya dilayani. Amin saudaraku. Aku diciptakan untuk misi. Di mana aku ditempatkan Tuhan, berarti itu misiku. Kuselamatkan orang itu. Kukatakan sebuah perkataan yang bisa menolong dia. Saudaraku, ayat 2 tadi berkata dalam Ibrani 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Fokus pada Yesus membuat kita memiliki arah yang jelas dan kekuatan untuk melangkah. Kalau kita fokus pada orang-orang toksik tadi, kalau kita fokus pada orang-orang yang ingin melemahkan kita, bisa merusak tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya tetap fokus pada Yesus. Amin. Dan terakhir, berlomba dengan tekun. Diperlukan ketekunan di tengah godaan dunia ini. Distraksi akan selalu ada. Salah satu distraksi kita handphone. Mau berdoa, teringat WA, teringat ini itu lagi. Bisa berjam-jam di situ. Hilang fokus untuk menyembah Tuhan. Itu dia salah satu distraksi. Diperlukan ketekunan. Orang yang tekun tidak membiarkan apapun menghentikan langkahnya. Amin. Tekun berarti konsisten. Hari ini aku berdoa minimal 1 jam. Konsisten. Senin terlewati. Jam berapa ini? Belum ada aku doa hari ini. Ambil waktu. Harus bisa berdoa 1 jam. Walaupun mungkin gak harus pas di pagi hari. Belum baca Alkitab aku. Udah hampir berakhir hari Senin. Belum baca schedule. Ambil waktu.
sebelum megang handphone, ingat apa yang belum fokus hari itu dikerjakan. Haleluya. Kan itu yang dikatakan, yang dibuat penginjil, lupa pula saya namanya. Hari ini saya belum bersaksi, harus keluar bersaksi. Jumpa orang mabuk. Orang mabuk meninju dia, apa kerjamu di sini? Tetapi hamba Tuhan itu berkata, Yesus mengasihimu. Besok harinya orang itu sudah ada di gereja. Amin. Haleluya. Konsisten, disiplin. Rohani kita perlu didisiplin. Tidak bisa tidak berdoa hari ini. Tidak bisa tidak live group. Apapun ceritanya, hujan, badai, kutempuh. Haleluya. Akhir-akhir ini hujan ya. Saudaraku, apapun ceritanya harus ibadah. Gak bisa, gak ada ongkos jalan kaki. Kenapa rupanya? Dulu pun di kampung 5 km saya jalan sekolah, gitu. Saya dulu SMP jalan lebih dari 5 km. Kenapa gerangan sekarang hanya jalan di kota ini terhalang? Gak ada jas hujan, bawa baju ganti. Naik angkot, kenapa rupanya? Bawa baju ganti, di gereja ganti baju. Disiplin. Tidak mudah menyerah. Itu dia supaya tetap fokus kita. Bangun disiplin rohani sehari-hari, amin. Aku akan tetap melayani meskipun banyak goncangan, meskipun banyak gangguan. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya, tujuan hidup sejati bukan sekedar mengejar kesenangan dunia, tetapi menggenapi rencana Allah yang sudah ditetapkan atas saya dan saudara. 5 tujuan tadi. Jangan habiskan hidup hanya untuk hal yang sia-sia saja. Umur kita terbatas. Saya renung-renungkan, saya tahun ini 53 tahun. Ku ingat-ingatlah kan, 7 tahun lagi 60 aku Tuhan. Udah tua juga ya. Datang pikiran saya gitu. Baru 17 tahun lagi 70. 27 tahun lagi 80. Saya lihat bapak saya sekarang 84 tahun. Sudah mulai lemah. Sudah mulai sakit-sakitan. 84 tahun. Lalu saya ingat, saya 27 tahun 80 tahun. Sampainya saya ke sana tuh. Saudaraku, hidup ini terbatas, amin. Saudara, anak-anak muda jangan merasa masih muda. Masih muda. Jangan merasa masih muda lalu terbuang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia saudara kerjakan. Temukan panggilanmu. Temukan karuniamu, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam profesimu di luar sana. Apa karuniamu? Temukan. Jangan sia-sia hidupmu. Jangan karena masih muda lalu nggak memikirkan hal yang kekal. Haleluya. Gunakan waktu, gunakan talenta, hidup untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, amin. Jika kita hidup sesuai tujuan Tuhan, itulah hidup yang penuh arti dan berbuah, dan itu membuat kita memiliki sukacita sejati, amin. Haleluya. Adakah saudara diberkati melalui firman Tuhan ini? Kalau saudara mungkin, ibu itu terlalu cepat kok, banyak. Baca lagi pelan-pelan nanti di rumah. Amin. Poin-poinnya ada di sini. Yang mana aku masih nilai 0, nilai 1, nilai 2 dan selanjutnya. Yang mana sudah nilai 10. Tentu belum ada nilai 10 sempurna. Kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan, aku belum menyenangkan Engkau. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Aduh Tuhan, masih jauh banget Tuhan. Misalnya kita diciptakan untuk melayani dengan karunia yang Tuhan berikan. Oh Tuhan, aku masih pengen dilayani terus. Kita diciptakan untuk misi. Tuhan, 1 orang pun belum ada, ku buat orang mengenalmu Tuhan. Kita sadari, lalu kita lihat apa kira-kira distraksi yang menghalangi fokus ini. Oh,
handphoneku. Tuhan, mulai sekarang aku buat alarm. Kalau sudah 1 jam pegang handphone, stop. Aku kerjakan hal-hal yang berarti. Berdoakah? Baca Alkitabkah? Berkunjungkah? Melayanikah? Menyembah Tuhankah? Hal yang kekal lah pokoknya. Buat alarm di jam saudara, di handphone saudara. Stop main handphone. Lakukan ini. Anak-anak muda, kalau main game, enggak, ibu larang main game, tapi buatlah waktu, buat batasan. Setelah jam segini stop, lakukan sesuatu. Kita semua, amin. Bukan hanya orang muda, orang tua pun banyak terikat. Ya, apa distraksi? Ada orang-orang toksika yang mencoba menjatuhkan saudara? Hadapi dengan firman. Aku bukan seperti yang dia gosipkan. Aku bukan seperti yang dia katakan. Aku anak Allah, aku anak Tuhan. Aku sejak di kandungan ibuku sudah dipilih Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, amin. Bisa? Bisa kita perhatikan firman Tuhan ini? Atasi semua distraksi, amin. Jangan mau terganggu. Fokus. Fokusku sorga, fokusku hidup kekal, fokusku melayani Tuhan, fokusku melayani keluargaku, fokusku melayani orang-orang terhilang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku.